Selamat pagi, selamat jumpa kembali sahabat IKPS TV. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita luangkan waktu sejenak kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau telah memelihara kami melewati malam yang panjang. Mengawali aktivitas kami pada hari ini, kami hendak merenungkan firman-Mu sebagai penuntun jalan ketika kami menjalani hari-hari ini. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Demikianlah bunyinya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Satu pihak, Rasul Yohanes penulis kitab ini bersukacita melihat keadaan jemaat. Dapat kita baca pada ayat 4. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Tapi pada pihak lain, dalam dirinya ada kegalauan, kerisauan hati yang mendalam, karena ancaman ajaran sesat, ajaran yang menolak kemanusiaan Yesus, yang tidak mempercayai kematian Yesus, disebut ajaran dukatisme. Ayat 7 disebut, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Untuk membentengi warga jemaat terhadap ajaran sesat, ia meminta pimpinan jemaat yang dipersonifikasi sebagai ibu, supaya mendorong warga jemaat yang dipersonifikasi sebagai anak-anak, supaya hidup saling mengasihi. Ayat 5 menyebut, dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita mulanya, supaya kita saling mengasihi. Menurut Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes, hidup dalam kasih atau hidup menurut perintah artinya hidup menurut kehendak Allah, berjalan sesuai dengan kebenaran. Saudaraku seiman, firman Tuhan pagi ini memanggil kita semua untuk saling mengasihi, yakni hidup menurut kehendak Allah, berjalan sesuai kebenaran. Inilah menurut nats ini, hidup saling mengasihi. Dijelaskan pada ayat 4 surat yang ketiga, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita dorong satu dengan yang lain agar hidup ke dalam kekudusan, saling mempedulikan dan saling mendoakan, agar sama-sama kita bertumbuh ke dalam ketaatan, berjalan ke dalam kebenaran. Demikianlah kita semua dipanggil untuk saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Mari kita saling mendorong selaku sesama warga jemaat, selaku anggota keluarga, selaku saudara, selaku sahabat, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, agar arah kehidupan kita berjalan ke arah kekudusan, yakni ketaatan beribadah dan disiplin berdoa.
secara khusus panggilan buat pelayan jemaat dan para orang tua agar mendorong anak-anak kita selaku generasi masa depan agar berjalan ke dalam kekudusan, agar bertumbuh dalam iman yang tahan uji, terbentengi dari penyesatan ajaran. Memfasilitasi semua kebutuhan mereka, tapi tanpa mendorong mereka ke dalam hidup kekudusan, sama artinya meletakkan kasih di tempat yang salah. Hidup dalam kasih akan berbuah upat besar, yakni kita dan anak-anak kita tidak kehilangan kasih setia dan kasih karunia-Nya, tidak kehilangan Injil yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Dalam 2 Yohanes 1:8 disebut, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup dalam kasih, saling mendorong ke dalam kekudusan. Tuntunlah kami menaati panggilan-Mu untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan saling mendoakan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.